seperti Tifa, Roy, Egy Sujana, Fadila. Itu orang gila semuanya itu. Ngada-ngada, ngarang-ngarang, orang halu. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya EJ-nya lebih pintar anak saya loh. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Jokowi, presiden gagal. Ngawur kamu ini, saya kasih tahu ya. Jangan lagi kamu membacot di media sosial soal ijazah ini, karena sudah terbukti kamu bohong. Terbukti kamu merekayasa kegaduhan ini bersama teman-teman kamu itu. Sudah stop. Nanti kami akan minta polisi untuk mengkerangkeng kamu. Sekalian menjahit mulut kamu itu. Supaya gak bacot yang bohong-bohong lagi. Kami sudah muak dengar kebohongan-kebohongan kamu itu. Udah enek. Orang-orang di luar sana banyak yang percaya dengan omongan kamu itu. Sok-sok dokter. Padahal dokter. Ketika dipanggil oleh Abraham Samad, dokter Tipa, bangga. Wah, dokter nih gue. Ditulis D besar R kecil, bangga. Protes dong, Pak Abraham. Saya mau klarifikasi, saya bukan dokter, saya dokter. Gitu dong. Sama seperti Anies Baswedan tidak pernah klarifikasi bahwa dia bukan Imam Mahdi. Sakit jiwa ini, sakit jiwa tapi dipamerkan di ruang-ruang publik. Dan media massa memberikan kalian panggung. Memamerkan kegilaan kalian itu. Orang sakit jiwa diundang di ILC, di INews. Nih untuk media-media juga nih ya. Tolong media-media, orang-orang gila seperti Tifa, Roy, Egy Sujana, Fadila. Itu orang gila semuanya itu. Ngada-ngada, ngarang-ngarang, orang halu. Kenapa diberi panggung? Judulnya saja rakyat bersuara. Yang kalian tampilkan orang gila bersuara. Karena kami miris melihat bangsa ini diobrak-abrik setiap hari oleh orang-orang model Tifa, Roy Suryo, Egy Sujana, orang FPI, HTI. Bahkan kalian beri panggung pengacara tidak sopan itu, siapa itu yang tompelan itu. Kalian berikan panggung dia mencak-mencak. Kenapa? INews itu menjadi turun harga dirinya kalau memanggil ibu-ibu seperti saya. ILC menjadi rendah derajatnya kalau memanggil YouTuber-YouTuber ini. Menjadi rendah. Takut nggak ada yang nonton. Hey, harus adil dong. Oh, kami juga mendatangkan ini kok. Ini. Ya mereka-mereka aja yang kamu panggil. Kita-kita pernah dipanggil nggak? Harusnya kalian itu menampung suara rakyat, benar-benar rakyat yang gelisah setiap hari. Karena dikotori oleh cerita-cerita bohong dari orang-orang pintar itu. Yang ngaku pintar itu, yang ngaku sekolah tinggi. Yang membodohi rakyat. Kalian kasih panggung orang-orang seperti itu. Artinya apa? Kalian itu ikut-ikutan membuat gaduh Indonesia. Kalau zaman Pak Soeharto, sudah diberendel kalian itu. Bikin gaduh. Biarkanlah negara ini maju. Kenapa sih nggak suka ngeliat Indonesia maju? Kenapa media-media ini mencari rating itu hanya dengan cara-cara yang kotor, licik, busuk? Mengundang orang-orang seperti itu. Mengotori pikiran orang-orang awam. Membuat orang pusing. Akhirnya orang-orang bodoh bercerita di media sosial. Tentang ijazah Pak Jokowi. Saya yakin ijazah Pak Jokowi palsu. Sok tahu. Saya percaya dengan Roy Suryo. Tidak ada satupun temuan Roy Suryo yang terbukti benar. Kacau semuanya temuan Roy Suryo itu. Karena dia bukan ahli. Dia itu cuma apa? Tukang bacot. Nggak ada keahlian dia. Cendekiawan. Sudah dia membuat temuan apa? Kalau meneliti bokep, jago dia. Tapi masih diberi panggung. Bahkan teriak-teriak di atas panggung. Perhatian ini untuk media-media ini ya. Kalau kalian tidak bisa mengatur orang-orang yang datang, jangan salahkan YouTuber-YouTuber terus bersuara. Karena ini hak kami untuk bersuara. Ya, memang benar teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ungkapan atau pepatah yang mengatakan bahwa bohong 1000 kali tetaplah bohong. Itu artinya jika apa yang disampaikan oleh seseorang itu sebuah kebohongan, sehingga meskipun disampaikan 1000 kali pun, hal itu tetaplah sebuah kebohongan teman-teman. Namun perlu kita ingat juga ya bahwa kenyataannya tidak selalu seperti itu. Di dunia psikologis misalnya dikenal istilah illusory truth effect, yang artinya bahwa jika cerita kebohongan itu diceritakan secara terus-menerus, secara berulang-ulang, maka cerita bohong itu akan berpotensi diterima sebagai sebuah kebenaran di dalam masyarakat. Nah inilah teman-teman yang dilakukan oleh Roy Suryo CS.
hampir setiap hari mereka selalu berupaya meyakinkan publik bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Padahal kalau kita mau menggunakan akal sehat kita, maka sudah dapat dipastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Roy Suryo CS tersebut tentang ijazah Pak Jokowi ini, teman-teman, sama sekali tidaklah benar. Ya, sekarang bagaimana mungkin kita masih bisa meragukan ijazah Pak Jokowi, sementara UGM di mana Pak Jokowi berkuliah sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumnus dan berijazah asli UGM. Kemudian teman-teman seangkatannya pun juga membenarkan bahwa Pak Jokowi adalah alumnus UGM Fakultas Kehutanan. Bahkan yang terakhir, teman-teman, Bareskrim Polri juga sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi identik alias asli. Makanya saya bilang tadi bahwa kalau kita mau menggunakan akal sehat kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk percaya kepada gerombolan Roy Suryo ini. Mereka ini hanya berhalusinasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Mereka juga hanya membangun cerita-cerita bohong, cerita-cerita palsu dengan dibalut ilmu pengetahuan, dibalut dengan demokrasi, dan juga dibalut dengan kebebasan berpendapat. Hanya memang karena cerita bohong itu disampaikan oleh gerombolan Roy Suryo ini hampir disampaikan setiap hari dan bahkan di berbagai media, termasuk juga diundang di berbagai TV, teman-teman. Dan gerombolan Roy Suryo ini konsisten dengan cerita-cerita bohongnya tersebut, maka seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa jika cerita bohong itu diceritakan secara terus-menerus, diceritakan secara berulang-ulang, maka lamban laun cerita bohong itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan inilah yang terjadi saat ini. Banyak kemudian orang yang menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh kelompok atau gerombolan Roy Suryo ini adalah sebuah kebenaran. Oleh karena itu, teman-teman, saya sepakat sebaiknya khusus untuk TV-TV nih, janganlah kalian terlalu memberikan panggung kepada kelompok Roy Suryo ini agar tidak semakin banyak orang yang terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan bohong mereka. Karena semakin banyak yang terprovokasi, maka hanya akan membuat semakin gaduh saja negara ini, teman-teman. Lagi pula, saya kira persoalan ijazah Pak Jokowi ini sudah sangat clear dan tidak perlu lagi seharusnya untuk diperdebatkan terlalu jauh. Bahwa masih ada proses hukum yang sedang berjalan, baik itu perdata maupun pidananya, ayolah saya mengajak kepada kita semua, mari kita sama-sama hormati. Biarkan proses hukumlah yang bekerja. Begitu, teman-teman. Bye.